Ya kemarin gue habis apa namanya ngambil helm. Ya kan ngambil helm tiba-tiba. Gue tuh memang pergerakannya senyap banget. Oh senyap. Senyap tiba-tiba misi paket ya kan. Iya. Kopi dulu bang. Biar relax bang. Nih udah nih. Udah. Gila. Baik lagi nih ke cerita antar kita gitu ya. Udah kedatangan tamu nih. Bung Cepi. Yoi. Cepi, gimana Pi? Apa kabar Pi? Wah, alhamdulillah baik banget cuy. Gila gue keren banget gue. Iya. Relax aja bang. Nih Iya, kita iya. nongkrong aja di apartemen orang nih gitu. Iya, benar. Apartemen ke studio. Studio sih. Gua nih. Jadi kayak mini studio gitu kan Ini ya. gue kira tadi ini tatakan telur. Ya ada di abang-abang ya kan. Begini nih. Waduh. Oke, ngopi dulu cuy. Iya, ngopi. Aduh. Jadi gimana Tar? Iya, sibuk apa sekarang Pi? So sibuk sih Tar, gue lebih ke so sibuk. Sibuk kerja aja, Iya, sibukin diri aja. Sibukin diri aja kan. Lagi corona gini kan. Jadi gue Ada kerjaan, kita kerjain aja orang. Iya benar ya kan. Iya, Tapi kerja orang mati, ngerjain iya kan? gue sih kan kadang-kadang emang suka gitu. Gue suka dikerjain sih. Masih motoran Pi ya? Masih alhamdulillah masih sampai sekarang kayak udah Berobat sama jalanan nih. enggak emang ada yang motor kan. Udah kemana aja Pi? Masih deket-deket aja. Tar. Kita dulu dia pernah ini touring tuh? bareng kita ya. Paling jauh kita puncak kan. Oh, Kita iya? puncak. Puncak ya. Puncak gitu ya. Ikan zaman-zaman SMA tuh kita ke puncak tuh. Oh, Iya kan? Iya, Iya yang kan? kita jiwa pila yang 2 kamar. Orangnya 10. Satu kamar isinya 5 orang. Yang Anjing. pas malam-malam tiba-tiba ada aroma sedep gitu, inget gak sih? Iya, ada yang diam-diam kentut. Diam-diam kentut. Kamar sempit, ya kan? Tidur berempat, Iya. Ini iya kan? pantatnya gak di sekolah. Iya kan? Abis makan ubi kayaknya tuh. Iya, paling jauh kita ke puncak Tar gitu. Puncak ya, puncak Kita ya. tuh random dulu kan. Iya. Tiba-tiba lagi nongkrong, Puncak yuk. nggak ada duit ya kan? Gas, ya kan? Gas. Yang penting dulu kebersamaan. Iya, gitu. Zaman lu waktu itu naik apa Pi? Puncak? Bareng. Dulu kan gue nggak punya motor. Ada dong. Ente punya Vespa tapi gak dipakai. Ya, Vespa gue Iya nggak kan? berani bawa karena Iya. berandal kan dulu Vespa gue berandal kan. Iya. Rock and roll banget lah dulu. Iya, dulu kan gue anaknya kayak biar kayak realita cinta dan rock and roll kan. Buset. Gitu. Iya. Iya. Siapa Dulu. Irjuno ya? Iya kan itu gue sih sebenarnya kan. Ya. Enggak. Iya gitu. Dulu kan main Vespa tuh. Dulu beli 500.000. Oh iya, yang Dulu. pertama tuh yang pertama. Yang pertama dulu Yang beli stangnya. kayak bulan sabit. Iya. Iya cembung kalau nggak salah sih gue dulu Itu kan ingetnya ada lampu cembung. ya, Pi. Nggak pakai lampu, gue pakai senter biasanya sih. Jadi kayak senter gue pegang gini. Nggak, gue nggak. gimana ya? Senternya lu pegangin. Oke, gue nggak pakai headlamp ya kan. Nggak. Kayak proyek gitu kan. Nggak. Jadi kayak memang nggak ada lampu aja Tar. Dulu itu berandal. Terus gue jual GoPay juga alhamdulillah. Jadi gue beli GoPay, jual GoPay. Nah yang kedua itu gue beli Vespa udah agak rapi sih. Super gue lupa tahunnya. Tapi ada palanya. ya, Ada pala. Pokoknya lengkap lah itu, lengkap. Tapi bedanya ada barong. Barong di Barong ininya, Bali. tamengnya. Tameng di Tamengnya. depan. Dan itu gue ada cerita unik nih. Gimana? Jadi gue rencana tuh pengen ngecat Vespa gue yang itu, yang barong ini karena aduh jelek banget nih warnanya kan, nggak jiwa muda banget lah ibaratnya gitu kan. Barongnya dilepas. Lo tau nggak apa yang terjadi Nyet? Barong dilepas, motor jadi det-detan. Ada aja masalahnya. Oh iya. Iya dulu tuh. Pakai di situ. Iya dulu tuh ibaratnya gitu kepercayaannya. Vespa tuh kan karena tua, jadi kayak apa ya? Hidup gitu loh. Kayak maksudnya kayak tanaman deh, kan lu main tanaman. Tanaman emang hidup bang. Iya hidup. Tanaman emang hidup bang. Kan bego gua anjing.
Lo jangan bego-begoin gue di sini. Iya. Canda-canda. Maksud gue Vespa itu ada nyawanya. Ada nyawanya gitu kayak kita kan. Kadang lu ajak ngobrol. Kadang gue ajak ngobrol gitu. Sama kayak nyokap gue juga suka ngajak ngobrol tanaman. Iya, gitu, gue juga kan? gitu kadang-kadang. Iya, lu juga gitu kan? Katanya biar tumbuh. Iya benar, biar katanya lu hidup gitu. Maksudnya kayak bagus lah gitu kan. Kita ada intimasinya, ada chemistry-nya juga yes, gitu. betul. Kan? Jadi kayak lu lagi nyiram, bagus ya nak, iya, bagus kamu ya tumbuh gitu. ya. Iya, gitu. tumbuh ya. Tote mati ya. Kagak lah. Tangga gue gila lu. Gila lu. Iya. Terus ya kan. Nah, jadi barongnya dilepas. barang dilepas. Gak tau ada aja masalah. Udah tuh gue sedih, stres gue anjing, frustasi. Gue bilang nih kenapa? Gue bilang gitu kan. Akhirnya gue jual tar. Oh iya. Gue Lu jual ke bengkel itu Toretto. Bengkel Siapa? musuh. Oh, Bang Supri. Bang Supri. Itu nanti itu ada yang di Vespa gue yang coklat. Vespa gue yang ketiga. Iya, yang itu akhirnya gue jual tar. Tapi by the way itu Vespa lu paling jauh kemana Pi? Kalau dulu mah gue nggak pernah jalan jauh tar, gue masih belum kepikiran untuk jalan jauh. Jakarta aja. Masih Jakarta, masih dalam kota, masih dalam kota. Nggak pernah kemana-mana gue connect Vespa. Udah gue jual itu yang barong. Yang barong. Terus agak lama kan, berapa lama kosong nggak ada kendaraan, ada rezeki gue beli tuh akhirnya Vespa yang klasik. Yang coklat. Coklat betul, yang coklat. Yang lo pernah lihat juga kan ya, maksudnya iya kan, yang coklat. Yang coklat tuh. Ya. Udah, yang di situ lumayan lama tuh make. Cuman ya gitu gue pernah di apa namanya sih sebutannya tuh? Apa itu? Yang kalau bukan di bore up, di kadalin lah gitu ya. Di bengkel itu kan, bengkel Toretto kan. Bengkel Toretto ya benar. Iya mau dipasang turbo kan, cuma nggak jadi. Iya. Emang itu bengkel kadang-kadang gitu sih, dibilang nggak rusak sama dia dibilang rusak. Iya gitu kan. Ini jalannya nggak bener nih. Iya kan, sama dia diakalin, taunya suruh ganti perangkat, ganti part. Waduh. Yang waktu itu lu pernah lihat gak sih ada teman kita dulu, siapa gue lupa, yang stang motornya bengkok ditendang ke pohon. Iya. Cetak gue kan ke pohon, gue bilang, ih keren lu. Emang Toretto habis aja. Gue tau yang ini yang polisi nabrak pohon palem. Yang naik ereking Pi. Yang mana sih? Siapa Pak? Itu yang motornya stangnya itu bukan kan? Bukan, dia kan abis ngambil ereking. Terus dicat kan, udah dicat full kan, dari rangka sama tangki sama body, full body lah sama Supri, ya kan. Udah dicat semua, sama dia ngomong nih udah kering kan, dibilang itu rem belum gue pasang. Iya kan, ya namanya dia ngebet kan, motor baru nih kan, kan. Masih gas gres lu tau kan lu, Patra kalau misalkan lurus, ke arah gedung terus ke kiri yang mau ke arah 77. Dari mana nih? Dari Patra. Oh iya kan ada tikungan tuh. Iya, terus kan ada cabang belah nih. Iya ada tengah-tengah. Wah, nabrak di situ. Wah gila, gue bilang. Babe bilang gini kan, lu udah gue bilang rem belum gue pasang. Enak banget ya ngomong gitu. Udah gue bilang kan rem belum gue pasang. Kan ngecat ulang dong. Gitu kan, akal-akalan dia. Iya, yang penting kan duit lagi kan, ya berarti gitu. Nah gue pernah tuh kayak gitu juga. Berebut motor gue berebut. Gue tuh yang dulu Vespa yang coklat. Gue tuh dulu tuh orangnya ibaratnya nggak manja lah. Namanya siapa ya Vespa lu dulu? Dulu gue nggak punya nama Vespa gue. Nah nggak ada. Iya. Ada ya. Si Bron doang. Bron. Karena coklat kan. Simple aja udah gitu. BRON. Iya. Kok Bron sih? Kok Bron aja. Udah gitu kan. Gue ke mana, ke bengkel kan. Bakar. Masih ada kok. Masih ada. Hah? Masih ada. Oh iya. Masih ada, gue panik nih. Terus. Iya. Nah terus gue bawa nih, iya kan. Kenapa nih kok berebut gitu kan. Wah tenang, itu aduh siapa yang Marjon nih, kok lu inget aja sih. Iya yang anak sama bapak mukanya mirip banget ya. Itu, nah masih ada dia tuh. Ya kan, wah ini gini kan gitu. Yaudah deh beresin dah, gue bilang gitu kan, beresin dah. Besok gue ambil ya gitu. Udah. Kelar nih, nyala tar. Wah gue seneng dong ya yang kan. Yang Bron ya kan, gue seneng nih. Wih udah bener lagi, berapa ya? Abis gope gue gak salah. Oh iya? Abis gope cuy, ada boneh. Ada yang diganti apa gimana? Nah tunggu dulu, sabar dulu nih. Ya kan nih surprise motherfucker nih ya kan. Akhirnya gue nongkrong nih ya kan ke tongkrongan Vespa yang di Cipinang. Teman kita juga ada tuh. Si Mandan tuh juga nongkrong situ. Oh kan? Iya, dia cuma numpang doang tuh. Iya, gue denger sih. Iya kan, dia tuh gue bawa. Cuy, gue bilang, gue kemarin abis servis nih. Coba cekin dong apa aja nih ganti kan. Dibongkar, dicek nih.
Kagak ada yang ganti. Iya. Dulu tuh motor lu Tapi Satria kok nggak salah. Iya, motor gue juga dihitung lumayan sih dari Satria, Iya. SMA, Pernah kuliah. CBR bukan sih? Sempet CBR setahun. Iya kan? Iya, terus Scoopy. Iya, Scoopy. Udah, terakhir kagak ada motor gue. Ini Vespa kan Vespa adek gue. Oh, Vespa deh lu ya? Iya. Oh, kira punya. Scoopy gue jadi apa? Apa jadi duit? Mesin Bukan. cuci. Nah sekarang Nah, mana aja Pi, touring Pi. Sekarang Pulsar ya. Terakhir Sekarang ya, dari Vespa Brown. dari Vespa Brown sekarang alhamdulillah Pulsar. Itu jeda lama tuh Pi. Dari Jeda lama. Gue lumayan lama kosong, nggak pakai. ya, yang gue tanya nih, kenapa lu Pulsar? Kenapa Pulsar? Oh, jadi gini, Tar. Dulu kan waktu zaman 2000 berapa gitu kan gue lupa. Kan masih ibaratnya tuh saingan untuk motor gede ibaratnya Scorpio, Iya, Tiger. benar. Iya kan? Itu mereka bersaing tuh, Iya. iya kan? Bener kan? Nah, muncullah si Pulsar ini kan. Nah, dia ini versi yang udah sport tapi maksudnya motor gede tapi versi murah. Nah, dulu kan bokap gue pensiun dini kan. Oh Dini? Iya. Oh iya. Iya. Bokap lu udah capek kali Pi. Capek dia kan. Capek sama lu. Dia capek ngeliat tingkah anak pertamanya gitu kan. Lu pindah sekolah mulu, Udah lah, lu gua capek. pensiun aja, gua pensiun. Gue capek biarin lu, ya kan gitu. Enggak lah. Terus. Bercanda. Gak apa-apa. Terus. Gue nangis nih asik. Iya, terus abis itu gue searching kata bokap gue dari hasil pensiun ininya. Gue minta Pak, Mau ganti motor, mau beli motor kan gitu. Soalnya gak ada kendaraan. Akhirnya gue browsing. Oh itu lu buat gawe dulu ya, soalnya ya. Iya, buat gawe, betul. gawe Jadi kan gue waktu itu. pertama kali kan langsung lamar ya, kalau nggak salah part-time jadi Iya, barista iya, tuh, iya. nggak salah lupa gue. Gawe langsung gawe. Nah, terus gue dipilihin, gue memang naksir Pulsar karena harganya murah kan. Tiba-tiba besok pagi bokap gue udah ngasih bukti transfer. Oh, Jadi udah dibayar, motor udah dibeli. Gue tanpa melihat barangnya kayak gimana, warnanya apa. tiba-tiba udah ada. Tiba-tiba udah dibeli. Ternyata temennya dari jual temennya Pulsar. jual Pulsar, anaknya punya Pulsar, dia beli gitu. Akhirnya ya udah gue ambil. Itu yang seri apa? Pi? Itu Pulsar 180 cc yang nggak ada kickstarter, jadi cuma Oh dia mengandalkan- nggak fairing ya? Apa? Bukan fairing ya? Bukan Dia yang fairing. langsung lampu bulat. Iya betul, langsung gitu lampu bulat, udah bodi motor. Tapi cepet 80 kencang Cepet. juga lah Pi. Iya lumayan sih Tar, kalau misalkan ini masih bisa nyandingin Supra lah gitu. Supra bawa sayur. Iya, Supra enggak. Pit gua dong aja. Iya. Nggak masih nggak usah kencang-kencang lah Jakarta, ngapain kan ibaratnya kalau gue. Rewel gak Pi? Pulsar Pi? Sejauh ini nggak pernah servis besar sih gue. Servis besar maksudnya turun mesin. Nggak pernah gitu turun mesin, nggak pernah. Jadi cuma Penyakitnya apa sih Pi? penyakitnya itu rata-rata yang kalau gue sering perhatiin pengguna Pulsar itu kelistrikan Tar. Oh. Karena kelistrikan karena dia Cabling dari mereka sendiri atau kenapa? Kabel dari mereka sendiri atau Iya kelistrikan? memang dari kabel-kabel bodi pulsarnya gitu. Oh, Dan kabel juga bodi. dan juga memang dari kayak kiprok, CDI gitu-gitu. Itu agak rawan. Jadi Oh. maksudnya gimana ya? Rewel. Dia rewel. Manja. Oh. Dia manja. Dan memang kalau dia telat ganti oli malah lebih enak. Lah? Iya, ada yang ngomong gitu. Kocak. Lebih enak ya, tapi kan efek sampingnya nanti kan bakal Hancur kena juga dong. hancur mesinnya. juga kan. Iya, Iya. jadi yang penting lu gimana harus ngerawat motor dengan baik aja sih gitu, kendaraan lah. Kelistrikan. Sama juga lo kayak Vespa adek gue juga kelistrikan Pi. Kelistrikan ya? Iya. Dia itu kalau Vespa adek gue pertama gue ganti relay. Oh, relay ya. Gua Relay. kira emang nggak kontak nih di relaynya. Nah. Enggak, pertama tuh gue cek ini dulu sikring kan. Sikring masih Sikring aman. emang pasti tuh Iya kan? sikring. Cuma kalau gue cek sikring harusnya masih ngontak dong di ininya. Iya, speedometer kan. heeh. Oh berarti bukan sikring nih ya kan. Gue coba di relay gue ke bengkel kan. Ganti relay. Terus ganti relay udah pertama dibersihin doang relaynya. Oh, dia amplas gitu bukan? Iya. Dibersihin, nyala. Tapi nggak lama 3 hari kemudian gitu-gitu lagi. Kambuh lagi. Kalau gua kok untuk kelistrikannya nggak bisa starter Pi. Oh, oke. Iya, Lu jadi- nggak ada ini? Nggak ada Kickstarter? Nggak ada. Nggak ada selaan ya? Nggak Selaan? ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada ya Piaggio. Yang Piaggio seri 2012 kayaknya yang ada dah. Yang tahun 2000 tahun Muda nih. tua ya, tua. Kalau tahun mudanya malah udah nggak ada Kickstarter. Nah itu kan generasi sprint adek gua kan generasi sprint pertama kali yang Matic keluar. Ya.
mungkin masih banyak trial dan errornya kali ya kan dari pabrikan kan. Betul. Cuma sama adek gue mungkin ya udahlah listrikan doang kan. Emang tahun pertama tahun kedua sih nggak banyak rewel. Cuma tahun berikutannya banyak rewel itu listrikannya. Gue sampai pernah di kantor nggak bisa nyalain sama sekali. Gue bingung nih kan. Kalau Matic bingung ya dorongnya gimana? Maksudnya nyalainnya ya? Iya, di underbone nggak bisa. Nggak bisa kan di underbone kan? Iya. Makanya. Terus? Pertama gue cek sikring tadi bisa. Kalau relay gue nggak bisa, soalnya harus bongkar dek. Relaynya di bawah dek, bukan di bagasi. Iya kan. Kadang orang-orang bengkel itu nyaranin relay ganti aja bang, dipindahin ke belakang bagasi. Oh gitu? Bisa. Oh oke. Karena biar gampang ngeceknya, sama gampang gantinya, iya kan. Cuma gue bilang, nggak usah lah bang, taruh situ aja biar orisinal. Iya, orisinal ya kan. Orisinal. Iya. Nah gitu. Tapi emang jadinya jatuhnya ngerepotin diri sendiri. Iya benar. Iya kan. Yang penting orisinal ya kan. Orisinal emang. Yang main yang orisinal emang begitu. Terus. Nah pas gue di kantor, gue emang dari hari-hari sebelum nih Vespa udah mulai rewel. Kalau nggak panas dia nggak mau starter. Jadi harus panas dulu. Iya. Maksudnya gimana tadi? Iya kalau misalkan starter pagi nih, ini susah banget nih. Kudu bukan selak, maksudnya kontak. Kalau dia ngontak, gue nyalain, nggak bisa, gue cabut, gue gitu-gituin terus. Oh gitu? Sampai dinyala. Nanti dinyala, nunggu sampai panas. Panas dulu, baru aman tuh. Iya, ya kan? Makanya gue bilang ini kayak motor lama jatuhnya. Iya. Padahal ini yang Matic baru. Iya kan? Terus gue ke kantor, balik jam 8-an nih kan. Jam 8, wah gak bisa nih ngelos sama sekali nih. Udah gue gitu-gituin gak bisa. Udah itu gue bengong ya kan. Panik gak tuh? Gue kinap pak. Masalah Vespa berat banget ya. Iya bener. Kantor Sleepy. Rumah Romangun. Lumayan. Iya. Stutin Gojek ya kan ongkos ya. Makanya gue bilang. Terus. Gak mau juga kali. Gak mau juga kayaknya dinyetutin deh kan. Terus. Udah tuh, terus gue kontak ini gue lah, teman-teman gue yang punya Vespa, ya kan. Sebagian ngomong relaynya bang, wah kalau relay nggak mungkin nih, gue bongkar di kantor, ya kan ribet. Terus temen gue kebetulan ada yang main Vespa juga, bukan? Jadi temen gue punya temen, ya. Vespa jadi juga, temennya temen lo. Katanya dinamonya udah lemah. Dinamo starter? Iya. Bukan ya? Dinamo starter. Untuk magnetnya katanya iya, lemah. Tahu. Coba lu ketok, ya kan? Oh bisa? Bisa, Pi. Gue juga nggak ngerti juga ya ilmunya gimana. Maksudnya biar dinamo ini muter. Iya. Iya kan? Udah tuh gue bongkar boxnya sama temen gue diketok nih. Wah anjing diketok kenceng banget nih kan. Iya, mikir lecet lu ya. Iya, bukan mending lecet, kalau copot gimana? Makin panik gua enggak bisa pulang ya kan. Terus diketok, starter baru nyala. Udah tuh. Wah, alhamdulillah langsung gua pulang. Enggak nongkrong lagi gua. Hibrit gue langsung ya kan. Pulang gua. Yang penting sampai rumah dulu, ya kan. Wah, ya gimana Bi, masalah motor kalau udah mati jalan jauh kan panik juga Pi. Lu pernah enggak sih Pi? Nah jalan itu. jauh gitu. Kemarin banget. Ini pas kemana nih? Ke Ujung Genteng. Jadi kemarin itu gue ke Ujung Genteng, Sukabumi kan. Jadi gue sama istri gue kesana karena gue penasaran, gue penasaran, gue nggak pernah ke Ujung Genteng. Ih, ke Ujung Genteng nih kan. Gue jalan tuh jam 12 malam Gue jalan jam 12 malam dari Bekasi ke sana, lewat Cikidang, keluar Cikidang, nyampe Pelabuhan Ratu. Nah itu kondisi tiba-tiba motor gue mati. Gak tahu gue kenapa gitu. Karena malamnya sebelum gue berangkat gue udah ke bengkel. Udah ngecek semua. Semua gitu kan. Servis, ganti oli dan lain-lain. Tiap touring harus cek semua Pi. Baru iya, kalau gue kayak gitu karena enaknya montir gue itu gue bilang dulu kan gue manggilnya Om ya gitu. Om, saya mau jalan jauh nih, tolong cekin ya. Udah dia cekin semuanya, oh aman nih mas gitu. Yaudah gue baru jalan gitu. Nah udah, gue nyampe di Pelabuhan Ratu, tiba-tiba kontak gue mati. Oh iya? Kontak gue hampir mirip kayak lo, Matinya ketika lo udah matiin terus nyalain lagi, mati itu ngelos? Jadi gue kontaknya gue matiin. Gue mau onin lagi, mati, ya kan? Nah, speedometer juga nggak nyala, nggak hidup nih. Jadi ngelos. Nah, bengkel langganan gue itu uniknya dia buka itu sampai sampai subuh.
Dia tuh ibaratnya begadang dah tuh dia ngerjain motor. Kalau pagi malah nggak kerja dia. Iya benar. Pokoknya malam dia manusia malam dia ngalong ya kan. Akhirnya gue kepikiran, oh iya, bengkel langganan gue nih, sampai pagi nih kan buka, gue video call. Oh motor saya mati nih, kenapa nih? Di situ pengalaman gue bongkar sendiri. Oh iya. Iya. Mas coba yang ini gue cobain, nggak bisa. Mas ke depan kabel kontak gitu kan. Takutnya kabel kontak gue mati, putus. Jadi makanya nggak nyala gitu. Aman om, nggak putus gitu kan. Totonya jadi kabel sambungan buat ke aki, kan aki tuh ada positif sama negatif. Iya. Kan ada cantolan tuh buat nyantungin ke aki yang bulat. Iya. Itu copot. Oh itu ternyata copot. Iya sih kalau itu udah copot, speedometer nggak bakal nyala kan. Iya. Akhirnya udah gue bolongin tengahnya, gue langsungin ke aki. Udah alhamdulillah lancar. Nyala. Nah itu kayak lu nggak ada kesalahan nih. Gue gak ada kesalahan cuy. Coba aja selah angin. Ngayal aja gue ya kan di Pelabuhan Ratu ya kan nyampe gue. Kenapa bang? Lagi nyala angin. Nyantai aja gitu kan. Lagi ngocok biar bensin naik Gojek ke Bekasi ya kan. Dia pulang, aku pulang ya gitu. Gue tolol banget. Iya, cuman alhamdulillah nyampe gue ke Ujung Genteng. Cuman karena sekarang lagi musim hujan. Jadi gue nyampe hujan kan lagi musim hujan ya. Ya kan nyampe hujan gitu kan. Iya, kalau musim durian ya beda. Iya kan nyampe durian. Iya. Nyampe musim layangan. Nggak nikmatin gue nggak nikmatin apa? Genteng apa sih pantai pi? Pantai. Dia tuh kayak Sawarna. Ini gimana sih pi? Jawa Barat. Iya. Sukabumi iya. Jawa Barat iya. Sukabumi. Pangandaran beda. Oh enggak, Pangandaran mana? Bandung ya? Bukan sih, tapi bisa sih. Gue geografi gue jelek banget nih. Ya apalagi gue sih sebenarnya. Jangan ngomongin. Peta Jabodetabek kayak gue nggak tahu kadang. Iya. Gue nyampe di sono cuma ngeliatin hujan doang sama ombak pantai aja set gitu. Udah gitu. Tapi hujan deras, gue cuma numpang tidur doang di sono. Lalu apa yang dinikmatin anjir? Gak ada. Gue nyeselnya situ. Jadi teman gue udah wanti-wanti. Pi lo kalau mau ke sono jangan sekarang musim hujan nih, ya kan nanti aja tunggu musim kemarau lo nggak bakal nikmatin apapun di sana. Apalagi kan gue di sono tuh ada kayak jadi setiap jam 5 sore tuh ada penyebaran penyu gitu loh. Oh, ngelepasin penyu gitu, cicil gitu, imut banget gitu kan. Gue pengen tuh ngeliatin gitu kan. Lu bawa satu. Gue bawa satu diem-diem nih kan. Dia bekantongnya oli-oli. Ya kan gue udah nanya tuh ke mbak-mbak yang penginapan. Teh yang nyebar penyu tuh jam berapa ya teh gitu? Jam 4 tapi jam 5 baik teh gitu. Gue nyampe sono jam 11 siang tuh kagak tidur kan gue. Wah rebahan gue ya kan. Kan tidur gue. Baik pi. Kan nyenyak gue ya kan tidur bangun. Jam berapa nih gue tanya istri gue kan jam berapa nih? Sore jam 4 jam 5. Ayo ngeliatin penyu ditebar ya kan gue gitu kan. Gue buka kamar kan badai angin, wow, gue bilang mana penyu, gue bilang penyunya nggak jadi anjing, ya kan, ya udah akhirnya gue makan mie rebus aja, nggak jelas anjing mana penyunya, sayang banget. Itu ada ini tempat apa tuh buat karantina penyu ya, buat dia apa dia kena covid ya, pengembang biak, dia kena covid di karantina anjing. Nah, maksud gue pengembang biak penyu sih itu ada ya. Nggak ada kayaknya sih soalnya nggak tahu gue sebenarnya. Nggak, dari mana penyunya kan nggak mungkin pasti bener. Ada ininya. Kayaknya pasti ada iya. Soalnya gue liat video teman gue kan, jadi kayak penyu di keranjang gitu, ditebarin aja gitu. Balapan nih. Dia jalan deh kan, udah tuh di belakang main judi. Yang mana yang menang? Ayo goceng ya kan balapan tuh kasih nomor tuh penyunya tuh 1, 2, 3 gitu. Kagak lah. Kayak balap keong. Iya keong ya. Kayak balap keong ya. Parah banget. Enggak lah. Kayak gitu. Anjir jauh-jauh juga Pi ya. Lu paling jauh kemana Pi? Paling jauh gue itu pulang kampung Purwokerto. Oh iya, yang sama adek lu itu ya? Iya sama adek gue itu berdua doang. Gimana cerita itu Pi? Jadi tuh gue bukan saking sih ya. Itu jadi, lebaran? Enggak jadi gue random. Jadi gini. Mas Dan namanya Mas Dani kan. Mas Dan mau nikah gitu. Iya Mas, katanya gitu kan. Iya Mas gitu. Nah terus di mana nikahnya gitu kan? Di kampung katanya gitu kan. Oh iya. Ya udah Sherlock aja gitu. Insya Allah saya bisa ke sana. Gue bilang gitu kan.
Akhirnya gue minta izin sama bos gue buat kesana, datang kan. Sekalian gue silaturahmi ke saudara-saudara gue yang di sana gitu kan. Oh, kebetulan Purwokerto juga. Dekat-dekat sana juga gitu kan. Gue bilang kebetulan nih ya kan. Gue jalan jam 5 sore jalan jam 5 sore dari Bekasi, nyampe Purwokerto itu jam 5 subuh. Gue istirahatnya lama, karena gue jalan santai gitu. Jadi gue jalan Sabtu, nyampe kan Minggu pagi, Minggu sore pulang. Anjing. Iya, jadi kayak cuma tes motor aja. Tes ride aja gitu. Dan gue kesana, alhamdulillah kan, gue silaturahmi. Gue juga nggak enak sih sama saudara gue kayak numpang tidur loh Nggak basa-basi apa kan, padahal saudara gue cuma dikasih libur itu doang, hari itu doang. Iya. Oh iya. Iya, jadi Seninnya gue udah kerja lagi. Lu bilang aja sakit. Iya kan, pukul-pukul nih kan. Iya, gue nggak enak sih sebenarnya sama saudara gue itu karena gue numpang tidur doang. Iya. Lu pagi nyampe kan tidur, siang gue ke kondangan, terus langsung pamit. Udah gue enak banget tuh, padahal ya. Mas Epi udah pulang gini, gue gak enak kan. Baru harus sediain makanan. Iya, tapi makan dulu. Iya, gue bilang. Jawa Tengah itu ya, Purwokerto ya? Oh, Jawa Tengah cuy. Jauh juga lu Pi ya? Gue ada niatan pengen ke ini. Malang pengen. Malang, Jogja, Lombok, Bali, Dieng, Bromo, banyak dah keinginan gue. Cuman ya gitu, gue harus ngasih proposal dulu kan ke ibu negara. Oh, jelas. Kalau itu jelas. Gitu. Emang jadi kayak pergerakan harus proposal. Iya bener Bang. Iya kan bener kan? Bener. Kadang beli tanaman aja izinnya susah banget. Iya, izin dulu. Gue ada cerita lucu nih. Gak lucu sih sebenarnya, biasa aja sih. Jadi ya, tiba-tiba kesini tangan. Iya bener. Masih ada kan? Masih kan? Masih. Tinggal lutas Pi. Apa? Habis. 1. Ya udah ambil aja. Nah jadi gue gak ada Bang. Jadi tuh gue kemarin, lu tau gak negeri di atas awan? Citorek. Negeri di atas awan bukannya di Bromo juga ada Pi? Jadi sekarang B29. Ya itu juga ada sabun. Kan. Kurang ajar aja. Jazz ada juga kan sabun Jazz? Nggak tahu ya, oke. Nggak tahu gue, nggak masuk joknya. Kurang. Kurang. Nah itu negeri dia bangsa. Iya. Kereta tuh. Nah negeri atas awan Citorek itu di daerah Banten. Jadi gue udah minta izin ke ibu negara. Itu gunung deh, pegunungan. Iya berarti pegunungan. Iya di atas awan. Iya kan mungkin dalam air. Iya kan berarti di gunungan kan. Udah tuh Banten gue izin kan, Bu, iya kan, aku mau touring nih ke Citorek. Oh ya udah silakan ya kan. Alhamdulillah di ACC nih ya kan. Nah gue nggak tahu tuh medan jalannya ya kan gimana, dan nyampe sananya pun gue nggak tahu. Oh nih sama klub motor. Jadi komunitas motor traveler gitu Jadi kita yang suka jalan-jalan, iya traveler gitu. Jadi suka sharing, yuk kesini yuk. Ya udah kita ikut aja gitu. Gue kira lu ketemu orang di jalan gitu. Ikut gak? Ayo. Gue mau gojek gitu. Lu gila. Gue mau balik, lu mau kemana? Iya kan ngajak aja lu. Orangnya lagi nganter paket kan. Orang JNE lu ajak aja. Bang ikut bang. Siapa aja kan. Dia bawa paket tuh. Iya. Yang penting kita asik ya kan sama orang gitu aja sih. Ya kan konsep kita gitu aja. Nah, gue itu gue ngerasa kayak gue mau mati Oh iya? Iya, enggak juga sih. Enggak juga sih Jadi gue tuh kebiasaan kalau jalan selalu maksudnya jalanannya aspal terus. Oh nggak pernah. Maksudnya selama gue touring nih ya, aspal terus. Ini medannya pasir batu gitu-gitu. Pasir batu gede-gede banget, buset dah. Oh batu-batu gunung gitu ya, batu-batu kali gitu ya. Batu kali kan kenapa ada di situ? Gue juga bingung siapa yang naruh. Emang dia maksudnya kampung gitu, belum ada kan bekas pengaspalan. Belum ada. Jadi pas mau sampai tujuannya baru tuh udah di aspal gitu kan. Oh gitu. Iya. Lo harus cek lagi tuh Pi. Iya. Kepala itu kan. Desanya pakai Fortuner apa kagak? Tahu duit aspalnya buat beli Fortuner ya kan. Bisa jadi makanya. Ya itu beli cupang kan. Iya kan buat beli cupang, beli tanaman. Nah terus. Udah tuh gue nyampe nggak ada sinyal. Oh, sono nggak ada sinyal sama sekali. XL, Simpati, Axis, M3, Edge nggak ada. Edge biasa. Oh nggak ada. Iya. 3G. Tanda sinyal buat nelfon doang nggak ada. Emergency call doang. Iya, gue mau nelfon siapa itu ya kan 911 nggak mungkin kan. Iya, beda tempat. Udah tuh panik gue kan karena
gue harus kabarin ibu negara banget nih ya kan. Aku udah sampai nih, gue mau foto ya kan. Oh gitu ya. Iya. Cuma gak ada sinyal. Gak ada sinyal, gue panik. Ya udahlah, gue istirahat aja kan. Lu bareng kurir tadi. Iya. Suruh dia aja nganter. Antar paket gue dong ya kan. Iya kan, sama kantor pos. Udah tuh, ya kan. Akhirnya gue turun. Nah di situ gue, jadi pas gue mau nyampe sono, itu kan habis apa ya, musibah longsor tar. Sempet longsor di sono. Di sono sebelumnya gue nggak tahu tuh info itu kan. Jalannya di Jalan akses mau ke sananya. Nah itu gue ngelewatin jadi tanah gitu tanah. Ban gue itu nggak support sama medan kayak gitu. Medan tanah itu cangkul ya, bukan dual purpose. Iya. Jadi gue tuh ternyata licin. Ban buat cornering, buat balap ya kan, gitu kan, stang jepit, ya kan. Kalau muter balik, muak, ya kan. Bingung dah tuh. Iya. Terus full step underboard, kan. Bisa kayak Superman gitu, Pi. Iya kan. Kalau nggak ngerti deh gue. Iya. Tuh konsepnya beda-beda. Nah terus gue di situ gue deg-degan tar. Aduh gimana? Jadi lo ngelewatin cuy. Itu tuh, betul berapa orang, Pi? Kita 15 motor. Buset, banyak juga ya. Ya itu gue kalau jalan jauh banyak motor ternyata kurang serak juga tar. Kenapa itu? Karena pertama main tunggu-tungguan. Iya benar, kan? pasti ada yang ketinggalan pasti. Iya, dan juga gimana ya? Jadi lama jalannya gitu. Udah tuh. Nah terus ada kondisi jalan tanah itu, tengahnya tuh aliran sungai tuh. Jalanannya aliran sungai. Iya, jadi tanah turun, aliran sungai, baru jadi jalan lagi. Terus begini, tanah juga. Hah? Gimana ya? Jalan buntu namanya. Bukan, memang aksesnya itu doang. Aksesnya memang itu doang. Sungainya tapi nggak dalam kan? Itu yang bekas longsor. Oh, jadinya sungai. Jadinya tengah-tengah ada sungai gitu, dikasih papan-papan doang sama warga situ. Yang penting motor bisa lewat aja. Papannya jalan. Papannya iya kan, hanyut, ya kan. Gue bingung, ya kan. Pamit pulang, ya kan? Enggak juga sih. Jadi gue deg-degan nih. Jadi gue ceritanya gue ketinggalan rombongan, dan gue sisa di belakang berapa orang tuh? Gue sama ada 1 orang. 2 motor doang. Ya namanya juga ketinggalan, ya udahlah gitu kan. Itu lo yang bikin lama anjing. Ya, jadi gue sebenarnya bikin lama. Jadi gue yang bikin lama sebenarnya. Gue jadi karena motor gue kepleset mulu ya kan gitu. Gitu kan. Nah terus gue deg-degan tuh tar. Gue bilang gini, Om, gimana nih gitu kan. Kata dia, ya mau gimana katanya gitu kan, kita balik gak mungkin katanya. Iya juga sih gue bilang gitu kan. Akhirnya ada warga ngomong, Bang bisa gak lewat gitu kan. Gak bisa bang, gue bilang gitu kan. Takut saya gitu kan, gue gituin. Gue jujur aja kan gitu. Mau saya seberangin gak gitu kan. Boleh deh, bayar berapa bang? Terserah abang deh. Ya udah, akhirnya gue diseberangin tuh motor gue tar. Diangkat? Ya enggak, dinaikin aja. Maksudnya tiba-tiba diangkat. Iya enggak, gue dibayangkan gue tuh sungai deras ya. Memang sungai deras. Terus motor udah bener-bener gak bisa lewat. Oh bisa, karena ada papan itu doang. Gue itu takut karena ban gue kan slip terus. Iya, takut slip di papan ya. Iya betul. Gue kayak, tiba-tiba gue hanyut, istri gue gimana kan. Waduh, gue sedih juga. Kan sedih juga kan gue. Janganlah. Jangan nih, gitu. Terus. Jadi ya udah. Akhirnya gue diseberangin tar, karena gue jujur aja panik gitu kan. Gue orangnya panikan kan, memang panikan. Gue takut. Itu lo berdua ya goncengan ya? Jadi gue jalan kaki aja tar. Jadi si warga itu bawa motor gue, dia bawa, gue jalan. Dan kebetulan yang ketinggalan ini satu lagi juga minta tolong diseberangin juga, karena dia juga panik. Akhirnya gue nyusul nyampe tujuan. Udah tuh kan. Motor gede semua Pi? Maksud motor laki semua? Apa Matic gak? Ada Matic, Vario, NMAX. Boleh tuh join. Iya kalau mau. Tapi proposalnya susah sih. Iya. Doang tuh. Kemarin ada tuh Piaggio anjir. Oh iya? Ada. Ngelewatin jalan. Itu yang ke Cetorek. Oh serius lu? Serius cuy. Pakai Piaggio apa nih? Aduh apa sih yang kayak Primavera, bulat. Bukan yang kayak si Calar apa? S ya? Iya. Iya itu. Oh iya. Gue bilang kuat juga nih. Gue bilang bagus nih. Gue bilang konsepnya dia. Berarti dia sehat. Iya. Maksudnya tuh dia motoran bukan buat gaya doang, tapi memang dibuat. Emang gak ada motor lagi. Emang sebenarnya. Cuma punya ini cuy. Gue pakai aja lah. Gue pakai aja yang ini. Cakep dah. Lampunya terang banget. Terus gila. Nyampe jam berapa Pi? Gue nyampe jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Jadi gue memang agak ngaret di ngumpul-ngumpulnya. Jadi kita kan titik kumpulnya ada 3 titik.
Itu yang lama di situ sih. Yang bikin lama di situ gue nyampe jam 6 pagi, jam setengah 9 pagi kita udah sarapan semuanya, kita balik. Nah, pas balik, jadi balik itu ada 2 jalur, Tar. Jalur pertama yang semalam gue lewatin yang gue panik banget. Nih. Gak nginep, kita pasti selalu ngambil PP. Jadi jalur pertama itu yang semalam gue lewatin yang bikin gue trauma. Kedua ada nih. Akhirnya kita sepakat, ya udah deh ambil jalur 2 biar jalurnya beda gitu. Oh iya. Ya kan? Biar Dan ternyata ada pemandangan baru ya. Pemandangan baru dan ternyata gue salah di situ. Jalan nih, Tar, yang gue bilang batu-batu semua, gak ada, jalan mulus gak ada. Shock breaker depan belakang, udah. Oh, kocok mulu. Iya, gue bilang, gue turun rem tromol ya kan, asak ya kan, licin cuy, gila. Nah di situ gue jatuh, Tar. Oh iya, sempet jatuh karena memang gimana ya, kita tuh kalau dalam berkendara kalau kitanya udah panik nih, jadi lost gitu kan. Nah, dan gue memang bawaannya udah panik setiap tanjakan, karena udah tanjakan batu, licin, ya kan, udung. Ya kan, udah itu gue jatuh di situ. Nah udah habis itu selesai dari situ kita keluar, alhamdulillah kan. Gue bilang, oh ini pengalaman gue. Maka dari situ gue langsung berpikiran, gue senengnya touring gitu, dan medannya kita nggak bakal tahu kayak apa. Akhirnya gue inisiatif, yaudah deh gue ganti ban. Oh, pakai yang dual purpose. Iya, yang buat yang ini loh, Swallow SB. Wah, Swallow SB. Iya, yang buat job style gitu. Iya, yang hilang ya kan, yang hilang. Kita harus kasih nama ya kan, biar enggak hilang. Maman. Kok enggak AB ya kan. Ada di kantor gue ada tulisannya sendal GM. Coba. Oke. Tapi biar ngeri ya, biar ngeri. Yang pakai support apa gue. Sendal GM ya kan. Gitu sih. Gue selalu ngambil PP, Tar, kalau touring. Karena gue memang budgetnya untuk PP aja deh gitu. Dan waktu memang cukupnya buat PP. Biar sehari itu kelar. Tapi dapet lah pemandangan semuanya. Dan kita juga selalu... rata-rata lu berangkat malam, Pi ya? Rata-rata malam. Rata-rata malam, tapi lebih sering sekarang pagi sih. Jadi subuh kita jalan, malam nyampe rumah. Oh. Gitu. Yang penting malam nyampe rumah. Penting dapat lah pemandangan nih, seru juga sih. Seru. Lu bakalan dapat tips buat ini dong. Touring prepare-nya apa aja? Kalau gua kan dulu kita puncak ya udah biasa aja. Celana pendek, celana bilabong kan, yang celana pendek lah, boxer, jalan aja udah ke puncak. Iya, duit goceng nggak masalah ya. Iya, ada teman gitu, ada teman. Iya. Benar. Apa ya kalau itu ya? Yeah. Yang penting lu mikirin kendaraan aja sih. Lu pede sama kendaraan lu sendiri. Kendaraan sendiri mesti sehat, ya kan? Yang satu. Kedua, surat-surat, ya kan? Penting tuh, ya kan? Kayak STNK, SIM, ya kan gitu. Sertifikat tanah. Iya boleh. Siapa tahu lu gak ada duit kan? Oh, gede aja nih sertifikat tanah. BPKB sekalian, ya kan? Iya, sekolahin tuh. Gue demen tuh kalau sekolahin itu tuh. Iya, benar. Sekolahin aja ya, Mah. Biar pinter. Izin sekolah dulu ya kan, gitu. Izin sekolah. Iya, terus buat beli tanaman. Ya kan beli yang gerak-gerak tuh cupang. Terus kedua. Apa ya? Ya tadi kan udah dari motor sehat. Motor sehat. Surat-surat jelas. Apa ya, safety gear kayak helm, terus juga helm standar SNI aja kan gitu. SNI tapi nggak ada kacanya. Gini doang, komuk doang langsung kena debu. Nggak pakai masker ya kan. Maskernya taruh di sini. Iya kan, senyap tuh kan. Iya, helm. Apalagi ya, terus juga ya itu aja sih buat gue sih paling sama jaket, sarung tangan. Ya itu pasti kan. Deker wajib gak sih sebenarnya? Deker gitu nih. Oh, deker ini ya? Ini ya, sama sini. Ini rompi gitu kan, aduh kena. Itu penting nggak penting sih? Tergantung area yang pengen lu tuju. Ya benar. Kalau emang kayak tadi lu bilang batu-batu, kemungkinan harus pakai aja. Daripada kenapa-napa kan gitu. Cuman rata-rata memang kalau yang gue lihat komunitas touring itu pada pakai, Tar. Karena kita nggak ada yang tahu bagaimana kita nanti di jalan. Jadi lebih baik ya udahlah, sedia payung sebelum hujan aja dulu gitu. Oh, udah prepare aja dulu gitu. Tapi kalau gue pribadi, gue tergantung tujuan. Gitu. Tujuannya deket ya udahlah, jaket, celana bilabong, ini celana pendek gitu kan, santai aja kan. Yang penting angin masuk gitu aja. Masuk angin dong. Itu tujuan gue emang. Udah gitu aja sih, Tar.
Iya kan itu aja sih kan paling. Izin istri. Iya itu paling penting tuh. Gue ada, jadi Januari itu kalau nggak salah gue dapat info ada Wamil Ride. Jadi wajib militer ride. Jadi kita nih kayak militer gitu, tapi dalam kondisi berkendara Tar. Gimana ceritanya? Nah, gue dapat cerita nih Tar. Jadi kondisi itu kita berkendara sambil ditembakin gitu. Oh iya sambil tiarap di motor gitu kan. Nyelam air kan. Nongol ya kan. Masuk bengkel. Enggak Tar. Jadi kalau wajib militer kan lu kayak ditaruh di mana, lu masih bisa bertahan hidup dah tuh di situ. Kalau nggak salah ya gitu kan. Nah, ini versi berkendara. Lu per tim 5 orang, 5 motor. Lu cuma dikasih modal maps. Nih, gua kasih maps. Lu mesti jalan tuh. Nah itu mapsnya map kertas apa maps GPS kayaknya GPS. Setahu gue sih GPS kayaknya. Itu nggak dikasih kompas doang lu. Itu kayak Soft Caribbean dong ya kan. Suruh ngeliat bintang. Congol. Kagak pulang-pulang. Jadi kita kemana anjing ngeliat bintang ya kan jadi petani lu ya kan. Udah tuh. Anjing kayak kompas begini. Aduh mana kan buta. Nah udah itu gitu doang Tar. Dan memang nggak ada jalur Tar. Itu daftar pi. Daftar. Gua nggak tahu nih, gue udah kasih proposal ke Ibu Negara. Tanggal 9 sampai 10 Januari nanti 2021. Cuma belum di-ACC sampai sekarang. Waduh. Ibu Negara, tolong Ibu Negara. Iya. Tapi memang dari gue pribadi gue takut sih. Karena suami wajib militer. Membela negara nih ya kan. Iya benar. Indonesia nih. Harga mati lah pokoknya. Iya. Nah terus dari cerita itu Tar, ibaratnya kita buka jalan sendiri Tar. Tiba-tiba lu di sawah. Oh iya? Iya. Ngeri amat. Serius. Iya, di sawah. Jadi gue dengar ceritanya tahun lalu itu 15 orang hilang. Kagak hilang, tapi motor hancur. Iya, bracket box patah, box hancur. Jadi sekarang katanya medannya lebih manusiawi katanya. Katanya karena Matic sama motor bebek bisa ngelewatin. Oh udah dibolehin join nih? Iya, karena dulu katanya parah banget. Tapi gue nggak tahu sih, gue mau apa nggak juga gitu kan. Gue karena punya motor satu, jadi mikir-mikir juga gitu kan. Kalau motor gue hancur, biaya lagi dong. Itu kelar dari acara itu dapat apaan Pi? Nggak tahu ya. Seneng aja. Iya, dapat kesenangan pribadi aja sih. Pengalaman. Teman baru. Motor hancur, gitu aja sih. Biasa sekali. Sok tiba-tiba nongol gitu kan. Tolong dong yang buat acara dapat Avanza gitu. Dapat rumah gitu kan. Ya masa cuma dapat pengalaman buat apa kan? Ibaratnya apa? Kayak lo hobi aja sih gitu. Kali ya gue nggak tahu dapat apa. Dapat happy wajib militer kan. Iya, dapat bintang satu ya kan. Bintang kejora ya kan. Enggak tahu gue dapat apa. Cuman ada sih Tar yang kalau gue nonton di YouTube tuh motor trail ya, motor cross ya, itu yang katanya kalau tanjakan 12 juta gitu, tau gak sih lo? Emang ada? Ada cuy. Lu mau ikut ituan? Rencana sih kayaknya sih itu kan naik Pulsar. Wah, ini kan 12 juta ya kan anjing. Pengen gue ini, sumpah. Ada Tar, jadi kayak jadi itu di belah mana? Belahan dunia belah mana? Masih Indonesia anjir, masih Indonesia. Jadi memang pencinta motor cross. Iya, trail ya kan, tonjokannya muing 12 juta yang gitu. Ibarat kata nih tanjakan susah banget nih. Susah ya gitu. Jadi ada hadiahnya itu yang ada hadiahnya itu yang gue tahu. Cuman kalau yang acara yang gue tadi ceritain gue nggak tahu hadiahnya apaan. Gitu, aduh kadang kalau nggak jelas gitu proposal nggak ditertangan Pi. Ini lu dapat apa kan? Iya benar. Manfaatnya apa gitu kan? Dapat temen ya. Iya, dapat temen lu main Facebook aja. Ini kurang ajar kalau ngomongnya juga sih. Janganlah nanti dia suruh main Facebook mulu kan tiap malam. Ayo kamu sana cari teman ya kan. Teman anjing Bambang. Ntar gue main hago lah. Iya kan kagak lah. Iya. Sama satu lagi gue dikomentarin main helm. Kan gue sekarang. Oh lo review helm sekarang? Enggak, bukan review sih. Gue kayak suka
suka helm kan gitu. Lu koleksi pi? Helm enggak koleksi sih, gue enggak koleksi jadi rencana. Gue rencana. Kan gue marah nih kan. Ini agak tinggi nih, mic deket ya kan, sorry. Ya kan gue kayak berencana ya kan beli helm sampai yang 18 juta ya kan. Gue bermimpi aja gitu kan. Mimpi aja dulu kan. Mimpi dulu siapa tahu jadi kenyataan kan. Siapa tahu enggak juga gitu kan. Enggak apa-apa gue gitu. Nah, gue tuh sempet tuh kemarin dikomentarin kan. Komentarin sama viewer nih. Oh bukan, sama istri saya. Sama ibu negara. Jadi kalau konsep gue tuh ya kan, jadi kita tuh lebih baik minta maaf daripada minta izin. Waduh, iya kan kalau gue gitu. Tapi enggak juga sih gue. Tapi ya enggak patut dicontoh. Enggak paku ya. Itu enggak patut, enggak boleh dicontoh sih sebenarnya. Bahaya. Tapi terus senjata terakhir aja lah. Iya, terakhir aja itu kayak ya udahlah ya gitu kan. Jadi kemarin udah kebeli nih. Iya kan. Ya udah ada nih ya kan. Udah dipala nih ya kan. Udah ada dusnya. Kayak gitu aja. Ya kan kemarin gue habis ngambil helm. Ya kan tiba-tiba gue tuh memang pergerakannya senyap banget. Senyap tiba-tiba misi paket ya kan. Iya. Gitu. Jadi gue enggak ke toko enggak. Jangan sampai akun e-commerce lu dipegang sama istri. Iya. Enggak itu aman. Tapi email nyangkut sih. Jadi tiba-tiba ada notif kamu mau beli apa. Jadi gitu sih tiba-tiba misi paket gitu kan. Ada nih ya kan, dus apa nih kata dia gitu kan. Rice cooker loh. Iya, rice cooker. Aduh aku enggak tahu. Iya. Gua di situ pura-pura bego ya kan. Aduh aku enggak tahu ya, ini apa ya? Hadiah kali Bun. Kayaknya kayak hadiah pernikahan dari temen deh kayaknya gitu kan. Kayak gitu gua buka, lah aku helm. Iya. Apa lagi nih? Rencana ke depan motoran gimana nih? Mau ganti motor apa gimana nih? Kayak mau lihat-lihat motor baru, kredit baru. Kalau pengen ganti motor sih pengen banget. Kalau gue sih rencana pengennya memang kalau mau rencana ganti motor konsepnya yang adventure juga kayak Versys 2.5. Oh model kan? Versys. Iya Versys 2.5. Kalau enggak BMW. CRF ya? Bukan ya? Oh CRF mah itu ya trail. Iya enggak kalau Honda apa ya? Africa Twin bukan? ADV juga metik ya jatuh. ADV juga cakep. Ini dual purpose juga ya? Bisa main tanah, bisa main. Bisa aspal bisa, tanah bisa. Tapi kalau memang niatan sih gue pengen niatnya Versys, kalau enggak BMW GS Star. Iya, cuman memang masih tinggi banget sih, masih jauh banget. Kenapa lu milih itu, Pi? Kenapa gue milih itu? Karena memang gue sukanya konsep yang adventure gitu sih. Kalau secara spek nggak. Gua belum motor-motor sekarang kan yang laki bisa aja dimodif kayak gitu. Bisa. Ya kan? Bisa, CBR aja bisa. Iya, maksudnya kan kadang kan orang udahlah gue cari alternatif lain aja. Iya benar. Karena misalkan motor yang tadi kayak BMW, wah mahalan nih. Iya. Terlalu overprice. Iya, benar. Gue mending mungkin teman-teman bakal nyari barang yang sekiranya bisa dijadiin ke adventure tadi. Iya, benar. Kalau dari lu sarannya apaan aja tuh motor kayak gitu? Ada nggak teman-teman lu yang ngebangun kayak gitu? Pasti motor-motor kayak boleh sebutin merek gak sih? Boleh ya. Iya. Kayak CB 150, Honda 150 yang Street Fighter itu kalau nggak salah. Iya kan itu mereka pasti ngakalinnya tinggal tambahin box, windshield, terus crash bar gitu-gitu. Crash bar tuh yang di kiri kanan. Yang besi-besi, kayak gitu. Ada juga sih gue pernah ngeliat, tapi bukan teman gue juga sih, CBR 2.5 deh kalau nggak salah. Dia stangnya dia ganti kayak flat bar bener. Dia pakai box, udah. Oh iya. Saking dia pengen touring nih kayak iya, gitu. Karena jiwanya ya gitu ya. Kalau motor fairing, itu shocknya harus ganti nggak sih? Kayaknya mereka nggak deh. Karena memang kan bawaannya udah enak juga. Upside down ya? Iya kan, iya. Teleskopik. Itu gue kurang paham deh tuh. Gue belum memahami kesampai sana deh. Maksud gue kan ini kan yang namanya adventure kan suspensi harus bagus ya. Setahu gue kalau iya benar. Kalau lo memang fairing rigid dia kan setahu gue. Suspensinya nggak terlalu empuk seperti motor-motor yang adventure. Setahu gue. Itu menurut lu penting gak sih? Penting sih sebenarnya. Kalau mereka punya budget lebih sih penting, lebih baik ganti ya gitu. Kalau gue kan memang karena budgetnya minim juga, jadi yaudah gue terabas aja
Tapi kan emang motor lu kan emang udah dual purpose. Iya. Dari awal. Iya. Soalnya kan kalau yang fairing tadi kan iya. Oke. Kayaknya harus ganti. Gitu. Kayaknya. Cuman kalau memang dia mau coba ya silakan gitu kan. Kita mah nggak ada yang harus gimana banget sih gitu. Motor touring wajib knalpot berisik sih. Oh. Enggak sih. Kalau gue pribadi enggak. Kalau gue malah bukan hanya motor touring, semua motor nggak harus berisik sebenarnya. Iya, mereka itu kan pengen supaya lebih enak tarikannya, karena kan lebih ngelos ya. Kan lu paham juga kan, napasnya lebih panjang. Kan lu juga pernah ngalamin kan ya motor dulu Satria F kan, ya napasnya lebih panjang. Terus kalau gue sendiri, gue bobok knalpot karena bisa setting sendiri ya. Iya, kerasnya, suaranya seberapa. Karena memang konsepnya Pulsar itu kan di knalpotnya itu kayak ada wadah gitu. Ada wadah. Kayak Vespa. Vespa lama ada box gitu. Nah, itu kan buat nyaring kayak kotoran ya katanya gitu kan. Gua enggak tahu dah. Katanya buat nyaring kotoran. Jadi supaya yang keluar tuh yang bagus-bagusnya aja katanya sih gitu. Jadi kotorannya ngendap di situ. Nanti ketika servis bongkarnya di situ. Iya, kayak gitu. Jadi kalau dibanding lo kalau tipe Pulsar ya, dibanding lo langsung knalpot yang kayak custom gitu, lebih cepet lebih cepet rusak katanya mesinnya. Karena kan lu geber terus kan ibaratnya gitu. Ibarat limitnya segini, lu paksain di limit. Iya, jadi juga ya. Tapi kalau balik lagi mau ke pertanyaan lo sih nggak harus berisik sih. Nggak harus sih. Nggak harus. Ngeliat motor-motor touring rata-rata begitu kan. Berisik. Iya. Ngambil minta jalan. Iya betul. Arogan ya. Ya. Nggak juga. Ya bagus lah berarti kalau gitu. Karena kadang gue nggak tahu sekarang kan udah ada intercom ya. Namanya apa? Buat intercom ya. Jadi kan komunikasinya udah pakai intercom kan ya. Betul. Kalau orang dulu kan nggak pakai gituan. Kalau knalpot berisik kan teriak-teriak. Iya. Gitu aja. Udah nyampe mana nih? Iya. Samping pokoknya kan gitu ibaratnya. Tapi alhamdulillah sekarang kan makin maju ya, kan makin modern juga. Jadi intercom kan. Nah, gue juga ya pakai juga alhamdulillah ternyata berguna juga sih gitu. Bukan soal untuk gaya-gayaan ya gitu kan. Emang buat komunikasi dari pengendara lain sama boncengan gitu kan. Apalagi yang gue tuh maksudnya sejauh ini kan touring kadang suka sama istri. Nah itu buat kayak komunikasi aja, kalau dia ngantuk dia bilang gitu kan. Jadi gue nggak perlu nengok gitu. Jadi perlu nyenggol atau apa ya. Jadi gue tetap fokus di jalan, dia tinggal bilang aja komunikasi, aku ngantuk nih. Oh yaudah kita istirahat. Itu dua arah ya. Maksudnya dua arah tuh ketika lu berbicara antar penumpang sama lu bisa bukan kayak ini walkie talkie. Kalau walkie talkie kan dia nunggu dulu gitu kan. Kita ngomong, matiin. Bukan matiin, maksudnya kita ngomong berhenti terus sono baru ngomong. Enggak. Lah intercom dua arah kan? Iya, langsung aja. Kayak kita teleponan aja ya. Kayak kita teleponan aja. Itu bisa nyambung ke telepon juga, Pi? Bisa. Jadi bisa nyambung ke handphone, ya kan? Nanti bisa buat. Gue norak banget nih, sorry banget. Enggak apa-apa. Yang kayak gitu-gitu nggak kebeli gue. Enggak apa-apa. Itu malah ya kan ibaratnya tergantung orangnya aja, kebutuhan sih ya kan, kebutuhan lu. Kalau lu nggak butuh ya nggak perlu gitu kan. Sih intercom gitu connect-nya sama orang lain. Iya. Itu harus pairing dulu ya. Harus pairing dulu kan, dia kan apa ya, bluetooth. Gua kira main connect kayak wifi aja. Enggak. Jadi kita harus pairing dulu kan. Jadi itu juga penting banget sih buat kalau kita lagi touring. Tapi itu barang wajib gak sih buat touring menurut lo? Menurut gua wajib itu. Budget juga penting ternyata. Jadi kita harus ngitungin budget, karena jangan sampai kita nyusahin orang atau menyusahkan diri sendiri di jalan gitu. Budget ini apa aja sih yang maksudnya yang diperhitungkan? Dia perhitungkan budget tuh. Makan udah pasti dong. Makan pasti. Terus juga gak mungkin lu touring bawa rantang kan anjing, kayak kabayan. Iya. Gak mungkin kan bawa rantang anjing. Tujuan lo kemana, terus juga jadi lo harus prepare, lo tahu tujuan lo mau kemana dulu, di tujuan selama perjalanan tuh ngelewatin apa aja kan gitu. Terus juga jauhnya berapa kilometer itu juga harus dihitung, karena konsumsi bensin BBM kan. Bensin kita habis berapa, makan, terus juga untuk penginapan kalau memang niatnya nginap, ya kan. Terus juga biaya tak terduga, itu aja sih. Ikan tak terduga itu kayak serpi, ada kenapa-napa ya. Ada kenapa-napa di jalan. Terus juga lu tiba-tiba di jalan, nemu wisata lucu nih, mampir dulu gitu. Oh, berarti lu harus tahu ketika lu ke tujuan itu masuk bayar apa enggak gitu. Iya, benar. Harus tahu dulu. Dan
Agak asal los saya udah gas. Enggak asal gas aja kayak dulu kan. Dulu kita asal gas aja kan. Gas saya gitu. udah gas. Iya, kalau sekarang tuh kita harus tahu dulu kan gitu. Apalagi sekarang masih pandemi gini, di daerah sana tuh ada apa pengecekan apa enggak gitu, rapid apa enggak. Iya, kayak gitu. Ribet juga ya. Ribet cuy. Kayak kemarin temen gue ada yang mau ke Jogja sama Bali. Katanya ada rapid di perbatasan katanya walaupun ya. motoran. Walaupun motoran. Ketika jadi perbatasan masuk mau masuk nih, masuk wilayah sana. Ada pintu lah ya. Ada kita harus bawa surat rapid katanya. Jadi sebelumnya kita memang harus ada rapid gitu. Tapi beberapa daerah lah. Iya, di beberapa daerah. Cuman sejauh ini gue selama jalan nggak pernah sih alhamdulillah. Gitu. Gila, touring masa pandemi. Iya, tuh. Tapi kita tetap ikutin protokol kesehatan sih. Ya kan, masker, jelas masker. Hand sanitizer kita bawa, ya kan. Terus APD. Iya, pernah sih gue pengen gitu kan touring pakai APD, cuman jangan lah ya kan. Iya, disinfektan gue bawa kadang-kadang. APD mereknya Axio. Jas hujan. Iya, jangan dong. Ini, aduh. Emang ada rencana pengen kayak touring gitu juga Tar? Ada enggak lo kalau pengen jalan-jalan gitu? Pengen cuma ya itu lagi sih masalah waktu ya, karena kan kalau gua sekarang kan bukan kantor nih, walaupun gua WFH work from home tetap harus ini kan standby. Standby ya? Iya, karena ya nggak mungkin gue lagi motoran tiba-tiba suruh ngerjain AP kan. Iya. juga. Bentar prepare gue ngerjain ini. Buka laptop ya kan, cari wifi gratis dulu kan. Masalah waktu sih satu itu. Waktu. Terus yang kedua ya budget. Budget. Terus karena gue bukan basicnya orang touring ya, yang tadi lo bilang prepare perangkatnya gue belum ada gitu loh. Tapi nggak harus juga sih, nggak apa-apa. Cuma pengen ya. Kalau itu mah pasti pengen Kalau gue tipenya tuh nyolong waktu Tar. Kan kalau lo ibaratnya kayak nyebutnya nggak ada waktu kan. Wah anjing nih azan nih, nyolong lah anjing. Anjing cabut aja gede aja. Iya, Jumatan lewatin aja kalau aja. Orang kita musafir. Alasan aja udah gitu kan. Kalau gue gitu Tar, lebih ke nyolong waktu Tar. Jadi saking gue pengen kayak jalan-jalannya tuh. Sabtu kan gue masih masuk kerja ya. Sabtu masuk kerja. Nah, gue pulang kerja berangkat. Gitu? Iya, jadi gila. Iya, gue balik gak tipes lu? Mimisan sih. Ya kan gemeter ya gitu. Enggak lah. Jadi gue balik kerja, jadi gue jalan, minggu balik, minggu istirahat. Gitu sih. Gila. Itu saking pengen jalan-jalannya sih. Fisik sih kayaknya perlu sih fisik ya, itu. Iya, fisik berarti benar fisik. Iya. Jadi percuma lu prepare tapi fisik lu kurang. Berarti itu termasuk ya. Gila, iya sih. Kalau fisik ya mumpung ibaratnya gimana ya, kita ngerasanya kita masih muda gitu kan, ya udahlah manfaatin. Tua kali gitu. Iya sih, pala berapa ya? Ya udah pala 3 lu ya? Belum, mendekati tahun depan gue pala 3, gue gak kerasa anjing. Pala 3 gue ngerasa kayak masih 25, gue masih muda. Iya. Yang penting mah enjoy aja lah gitu kan. Iyalah. Hidup udah rumit. Jangan dibikin rumit. Iya, jangan bikin rumit lagi. Udahlah kita jalan-jalan. Itu sih gue cara ingin apa tuh namanya sih sebutannya, biar nggak stres aja sih gue. Jadi jalan-jalan, refreshing, liatin ciptaan Tuhan tuh indah banget cuy. Ya kan ibaratnya gitu kan. Kalau gue kan refreshingnya main tanaman. Ya beda-beda, orang-orang kan beda-beda, terserah, bebas ya kan. Kalau lu main tanaman ya kan, berkomunikasi dengan tanaman ya kan. Kalau gue lebih menikmati kayak alam gitu, tapi semua orang pasti suka sih. Iya, namanya jalan-jalan. Iya kan, namanya jalan-jalan ya kan, yang berbau fun gitu mah orang mah demen ya. Ibaratnya gitu sih. Waduh. Iya kan. Berarti tahun depan udah ngelis kemana aja? Ngelis mah ada. Banyak ya? Banyak yang tadi gue sebutin. Jogja bro, Jogja, Malang kan. Terus Lombok, Bali sih gue pengen banget. Gue pengen banget ketemu bule-bule di sana sih. Ya kan di pantai ya kan. Gue berjemur di sana kan. Balik-balik bini 2. Iya kan, pada bawa bini tuh ya kan. Bawa bini kan. Tiba bini orang, siapa ya? Kok tiba-tiba ada di box semua ya? Ya kan, gua angkut aja ya kan gitu. Tapi pengen banget sih gua ke Bali.
Vibe-nya maksudnya suasananya tuh seru banget sih. Tapi kayaknya kalau Bali budgetnya tinggi. Parah Tar. Tapi tergantung juga. Tergantung ya. Tergantung lifestyle lu kayak gimana. Ya benar banget tuh. Hidup lu yang kayak gimana, mau mewah. Setuju banget gue. Soalnya gue kemarin dapat cerita temen gue abis ke Bali motoran. Jadi ternyata tuh estimasi waktu ke Bali kalau naik motor itu 3 hari. Oke. 3 hari itu dari Jakarta. Dari Jakarta itu lo jalan stabil 3 hari tuh. 3 hari dia habis berapa kali berhenti dia, Pi? Kalau maksud gua berarti dia istirahat 2 hari itu ya? Iya. Di 2 hari itu. Iya. Jadi hari ketiga dia nyampe katanya. Itu dia habis 5 juta. Pulang pergi. Lumayan juga ya. Gede. Karena apa? Gue tanya, kok gede banget. Di sono dia hedon. Oh iya. Hedon. Nyawer ya kan. Selipin dah tuh ya kan. Nyawer. Iya. Ada orang sini gue sawer. Iya kan boleh. How are you today? you drink ya kan gitu. Jadi gitu hedon. Gue bilang kok gede banget. Gue bilang gitu kan. Dia ada temen juga di Bali. Dia sama temen. Dia berangkat udah sama temen. Bukan orang Bali tapi. Bukan orang Bali. Gue kira dia ada orang yang ditemuin di Bali gitu. Gak ada. Jadi memang dia rencana mau tahun baruan di sana. Lu berarti sekarang masih di sono? Siapa? Teman lu? Enggak, nih dia cerita lama, maaf. Cerita lama. Iya, jadi gue emang udah nanya dulu kan. Karena gue pengen juga ke sana. Ih, kok gede banget. Gue tanya kok bisa gede banget gitu kan. Iya, gue sono hedon. Dia ngomong sendiri. Di sana gue hedon. Terus dia bilang tergantung lu juga. Kalau lu di sana kayak cuma apa ya, kayak untuk ke wisatanya, terus juga dari lu nggak foya-foya banget ya nggak habis segitu sih. Nggak habis segitu. Itu 5 juta untuk dia sendiri ya? Untuk dia sendiri cuy. Dia berangkat sendiri. Maksudnya dia nggak sama pasangan. Lumayan. Gila gede banget kan gue bilang. Ya lumayan sih, lumayan. Gue nabung berapa bulan tuh. Bensin habis berapa kira-kira ya? Gope ada kali ya, Gope. Dia motornya ADV ya, ADV. Oh, ADV. Nggak tahu tuh berapa. Matic. Nggak tahu tuh habis berapa. Gue nanya sih. Gue nanya ke keseluruhan ya. Iya, lu habis berapa gitu. 5 udah sama semuanya dah. Pengen apa? Dia foya-foya di sana, bensin, makan, istirahat gitu-gitu. Jadi ibaratnya gimana ya? Lu touring nggak perlu mahal, ya kan? Iya nggak perlu mahal. Ya penting lu tahu tujuan. Keadaan kendaraan lu sehat, gitu kan? Lu percaya diri sama itu, udah. Jalan aja gas aja, nggak perlu mintingin duit sih, ibaratnya gitu. Terakhir nih. Iya. Pesannya buat orang-orang yang mau touring, buat yang orang mulai sama yang udah. Oh, oke. Buat yang mau mulai touring, jangan ikutin orang-orang yang suka arogan gitu. Maksud gue karena banyak yang bikin cap anak touring tuh jadi arogan kalau bagi gue gitu. Jadi ingat juga lengkapin surat-surat kalian, ibaratnya gitu. Yang belum punya SIM lengkapin dulu, punya SIM baru kalian jalan gitu. Jangan karena punya keinginan ingin touring asal gas aja gitu kan. Terus juga siapin kendaraan kalian supaya selalu sehat dalam perjalanan gitu kan. Biar kalian ibaratnya gimana ya, ngerasain nikmatnya perjalanan itu sih. Penting tuh. Perlu dicatat. Iya, kayak gitu. Nah, buat yang udah sering touring mah kayaknya gue nggak perlu. Malah gue butuh pesan dari mereka sih, karena gue juga baru mulai suka-suka touring. Boleh nanti di komen-komen nih teman-teman yang touring nih ya. Yang suka touring boleh kita tuh sharing-sharing ya. Iya, bener, cakep banget tuh. Pengen banget gue masukan-masukan. Mungkin ada yang belum gue tahu ya kan, aturan-aturannya. Oh, aturan baru atau AP lah. AP gitu kan. Iya, di komen aja tuh di bawah tuh. Ada di bawah lu tulis gitu. Oke, mungkin gitu. Itu ya dari ngobrol-ngobrolan kita ya. Hari ini next bakal gue undang lagi nih Bung Cepi ya kan, teman lama. Iya. Udah abis di jalan dia kayaknya. Lama di jalan. Ngojek ya. Iya. Dihitung-hitung jam di rumah sama jam di jalan lebih banyak di jalan kayaknya. Gue nggak ngerti juga tuh. Iya. Mungkin sekian dari gue sama Epi. Salam cerita antar kita. Bye.